Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Wardatul Muna dengan NIM 23011190464 dari Prodi Pendidikan Agama Islam YIN Salatiga. Saya di sini akan memaparkan tentang materi Rizalul Hadis. Nah, tugas ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah media pembelajaran. Langsung saja, saya di sini akan menerangkan beberapa poin. Yang pertama, pengertian Rizalul Hadis. Kemudian yang kedua, latar belakang pentingnya ilmu Rizalul Hadis. Yang ketiga yaitu kategorisasi Rizalul Hadis. Yang keempat adalah syarat-syarat Rizalul Hadis. Yang kelima, gelar-gelar dalam Rizalul Hadis. Dan yang terakhir itu adalah topakoh dalam Rizalul Hadis. Oke, langsung saja dari poin pertama yaitu pengertian ilmu Rizalul Hadis, yaitu secara etimologi Rizalul Hadis itu orang-orang yang berada di sekitar hadis. Nah, secara terminologi ilmu Rizalul Hadis yaitu ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi selanjutnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, baik dalam kapasitas mereka dalam sebagai perawi hadis. Nah, kemudian ada juga pengertian Rizalul Hadis dalam bahasa Arab, yaitu ilmu yu'rafu bihi ruwatul hadis min haitsu annahum ruwatul lil hadis, yang artinya ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam periwayatannya sebagai perawi hadis. Nah, dengan ilmu Rizalul Hadis ini kita bisa mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah maupun sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian di dalam ilmu ini itu menerangkan tentang sejarah ringkas riwayat hidup para perawi, kemudian mazhab yang dipegang para perawi, dan keadaan para perawi saat menerima hadis. Nah, ada juga kegunaan dari ilmu Rizalul Hadis. Yang pertama itu salah satunya yaitu mengetahui para perawi yang ada dalam tingkatan sanad hadis. Nah, dengan mengetahui para perawi ini kita bisa mencegah terjadinya pemalsuan hadis, penambahan matan hadis, dan mengetahui tingkatan kesahihan tiap-tiap hadis yang ditemui. Kemudian di sini poin yang selanjutnya yaitu latar belakang pentingnya ilmu Rizalul Hadis, yaitu yang pertama ada tidak seluruh hadis itu tertulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, munculnya pemalsuan hadis karena banyak sekali muncul hadis-hadis palsu. Kemudian yang ketiga itu proses penghimpunan hadis atau tadwin. Nah, selanjutnya ada poin tentang kategorisasi ilmu Rizalul Hadis. Nah, sebelum saya membahas tentang kategorisasi ilmu Rizalul Hadis, saya akan menjelaskan sedikit tentang objek pembahasan dalam ilmu Rizalul Hadis. Nah, objeknya itu yaitu semua tokoh yang terlibat dalam persoalan hadis, baik itu periwayat maupun kritikus hadis. Nah, di sini ilmu ini tidak hanya membahas tentang proses dalam periwayatan ataupun proses kritik hadis, namun juga membahas tentang beberapa tokoh-tokohnya. Nah, di sini kategorisasi ilmu Rizalul Hadis itu ada dua. Yang pertama, ilmu tarikh arwah dan ilmu jarh wa ta'dil. Nah, saya akan menjelaskan tentang ilmu tarikh arwah terlebih dahulu. Ilmu tarikh arwah adalah ilmu untuk mengetahui para rawi dalam aspek-aspek yang bersangkutan dengan hadis. Ilmu ini itu menerangkan tentang hal ihwal para perawi, tanggal lahir, tempat meninggal maupun tempat tinggal, tanggal meninggal, sejarah hidupnya, dan lain-lain yang bersangkutan dengan permasalahan hadis. Ilmu tarikh arwah ini memiliki beberapa sebutan. Yang pertama yaitu ilmu tarikhur ruwah, ilmu wafayatur ruwah, dan ilmu at-tawarikh wal wafayat. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil ini ilmu yang membahas tentang
segala hal yang berhubungan dengan para periwayat hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatannya. Nah, di sini itu menekankan kepada kualitas pribadi periwayat itu, seperti kekuatan hafalannya, kejujurannya, dan integritasnya dalam ajaran Islam, serta keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian sanad hadis. Nah, poin selanjutnya yaitu syarat-syarat rijalul hadis. Yang pertama, bersifat adil, bersifat dhabit, dan menjaga muruah. Yang dimaksud dengan bersikap adil itu para perawi harus muslim, terus sudah balik dan berakal sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian bersifat dhabit, yaitu seorang perawi harus memiliki hafalan yang sangat kuat terhadap hadis-hadisnya. Kemudian menjaga muruah, para perawi harus bisa menjaga harga dirinya dengan cara berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang gelar-gelar untuk rijalul hadis. Yang pertama itu ada al-musnid, talibul hadis, al-hafiz, al-muhaddis, al-hujjah, al-hakim, dan yang terakhir amirul mukminin fi al-hadis. Nah, di sini al-musnid yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui. Kemudian ada juga talibul hadis, yaitu orang-orang yang sedang menuntut hadis. Kemudian al-hafiz, ada beberapa pendapat tentang al-hafiz ini. Yang pertama itu menurut mayoritas ahli hadis, al-hafiz dan al-muhaddis itu sama. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa al-hadis itu lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddis. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa al-hadis yaitu orang yang menghafal 100.000 hadis baik dari segi matan maupun sanadnya, meskipun dengan jalur yang beragam, dan mengetahui sahih dan mengenal istilah-istilah dalam buku hadis. Kemudian yang ketiga yaitu al-muhaddis, dan di sini al-muhaddis juga memiliki banyak beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut muhaddisin mutaqaddimin, al-hafiz dan al-muhaddis ini sama. Kemudian menurut muhaddisin mutaakhirin, al-hafiz itu lebih detail daripada al-muhaddis. Kemudian yang kelima ada al-hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis baik matan, sanad maupun perihal si periwayat tentang keadilan, kecacatannya, dan biografi riwayat hidupnya. Kemudian ada juga al-hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah ia riwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan, jarak dan takdirnya dan sejarahnya. Kemudian gelar ini diberikan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu Amirul Mukminin fi al-Hadis. Nah, gelar ini juga memiliki banyak pendapat. Antara lain yaitu julukan ini diberikan kepada orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan dirayah hadis, sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya, seperti Imam Bukhari, Imam Malik bin Anas, dan lainnya. Kemudian gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terakhir yaitu tabaqah rijalul hadis. Nah, di sini ada pemaparannya seperti hadis adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW. Nah, sahabat, yaitu tingkatan tabaqah pertama, yaitu orang yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lain-lainnya. Kemudian tabi'in sebagai tabaqah kedua. Nah, yaitu orang yang menerima hadis dari orang yang menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW, seperti Sa'ad bin al-Musayyab, Tawus, dan lain-lainnya. Nah, kemudian tabaqah yang ketiga yaitu atba' tabi'in, generasi sanad yang ketiga setelah Nabi Muhammad SAW, seperti Amir bin Abdullah, Syarik, dan lain-lainnya. Kemudian tingkatan tabaqah yang keempat yaitu generasi sanad yang keempat setelah Nabi Muhammad, ketika dihitung dari bawah ia adalah gurunya periwayat seperti Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Salih, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir itu rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Sekian pemaparan dari saya, mungkin banyak kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf yang sesungguhnya, sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.